Shalom, horasoi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Berjumpa lagi di jam Jepek Alay Pola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diajarkan kepada kita manusia oleh Allah agar hidup di dalam kasih. Dan firman Tuhan saat ini dinyatakan bagaimana Allah mengasihi manusia, di mana Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita manusia. Dia tidak memandang siapapun orangnya, tetapi secara universal kita diselamatkan. Itulah besarnya kasih Tuhan itu, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih itu ada 4. Kasih agape, kasih eros, kasih storge, kasih philia. Mana yang tertinggi dari semua itu adalah kasih agape, yaitu pengorbanan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dikatakan pada saat ini berada di dalam kasih, karena Allah itu adalah kasih. Barang siapa berada dalam kasih, berarti dia berada di dalam Allah, kasih Allah berada di dalam dia. Tetapi barang siapa yang tidak berada di dalam kasih, maka iblislah yang berada di dalam dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa saja menjadi implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus tunjukkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang kasih, tetapi di dalam kehidupan nyata ini seringkali kebencian, kedengkian, iri, sikap yang tidak ada toleran dan saling membenci, itulah yang sering kita tengok dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada persoalan-persoalan sosial masyarakat. Ada persoalan antara anak dan ibunya, orang tuanya, antara orang tua kepada anak, bahkan saling membunuh, di mana ada hidup saudara saling membunuh, abangnya membunuh adiknya, adiknya membunuh abangnya. Banyak sekali persoalan-persoalan bahkan di tengah masyarakat. Sedangkan firman Tuhan dikatakan ayat 11, supaya kita harus juga saling mengasihi. Firman Tuhan ini di ayat 11 mengatakan kita juga harus saling mengasihi. Kata harus saling mengasihi. Kehidupan yang harus saling mengasihi, maka akan timbul kedamaian, sikap saling membantu, saling tolong-menolong, sikap toleransi, solidaritas yang tinggi. Itulah yang timbul dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia mati di kayu salib, itu adalah teladan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Marilah kita teladani Allah itu, agar kita hidup di dalam Dia, hidup di dalam kasih Allah. Marilah kita saling membantu, saling mengasihi dalam kehidupan kita. Janganlah kebencian, dengki, iri, dan sikap saling tidak menolong timbul dalam diri kita. Tetapi marilah hidup di dalam kasih Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam interaksi kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas.